Film ini tuh dimulai dengan bapak-bapak yang lagi pada ngumpul-ngumpul. Dan yang mengenaskannya, istrinya mereka tuh mukanya tuh bener-bener ditutupin dong. Sebelum akhirnya salah satu dari perempuan di sana tuh cerita kalau ada yang mimpiin suaminya itu mati. Dan untuk menangkalnya, istrinya tuh harus mendoakan dia di tempat yang lumayan jauh lah. Dan dibilang kalau hanya perempuan aja yang boleh pergi. Dan supaya kedua ibu-ibu itu pergi, mereka pun akhirnya cerita-cerita sendiri sambil didengar sama suaminya. Sampai akhirnya mereka tuh diizinkan juga dengan syarat kalau salah satu anak laki-laki di sana itu tuh ikut untuk menjaga mereka. Dan mereka pun akhirnya pergi juga. Tapi ternyata bukan ke kuil dong. Dan bahkan orang yang nemenin mereka itu tuh akhirnya diajak pergi nonton film karena hasutan temennya. Dan itu ternyata sesuai dengan rencana kedua dari nenek itu. Dan kedua nenek itu tuh pergi ke tempat kompetisi menembak. Ya semasuknya mereka ya langsung jadi bahan tertawaan satu stadion lah. Karena setelan mereka tuh kuno banget. Dan kedua nenek itu tuh bernama Chandro Tomar dan Prakitasi Tomar. Sebelum akhirnya kita flashback di mana ternyata desanya mereka itu tuh keras banget sama perempuan. Perempuan di situ tuh harus menutupi mukanya dengan selendang. Bahkan di saat mereka juga menonton film pun mereka harus begitu. Intinya cowok di sana tuh kejem banget lah sama perempuan. Dan bahkan perempuan di sana tuh nggak boleh melawan sama sekali. Dan yang gilanya, bahwa pekerjaan di sana itu tuh yang ngerjain semua itu perempuan. Laki-laki di sana tuh cuma ongkang-ongkang kaki doang lah. Hingga akhirnya bagaimana diperahnya semua wanita di sana, dan satu wanita di sana tuh bisa mempunyai banyak anak. Dan sampailah di masa mereka tuh udah menjadi nenek-nenek. Dan dia tuh menjahitkan seseorang sebuah kemeja. Dan di saat orang itu tuh bilang supaya mereka tuh dibuatkan usaha yang legal, kepala suku di sana tuh marah besar karena ide itu, dan bahkan tuh menolaknya. Tapi si nenek itu tuh nggak nyerah. Dia tuh terus aja ngegeluti jahitannya itu. Sebelum akhirnya mesin jahit itu pun dihancurkan. Setelah tahu dari anaknya kalau nenek itu tuh menjahitkan celana jeans untuk dia. Intinya kepala suku di sana tuh sangat amat kolot dan kejam. Dan nggak segan-segan untuk menghukum orang yang keluar dari peraturannya dia. Kemudian di dekat desanya itu dibangunlah sebuah sarana untuk menembak. Dan ternyata yang membuat tempat itu adalah saudara dia juga di sana. Dan di saat instrukturnya itu minta supaya cewek bisa ikut juga, ya langsung ditolak lah. Tapi apa daya, ternyata cowok-cowok di sana yang ikut latihan tembak itu tuh bener-bener gak ada yang berbakat dong. Dan bahkan mereka tuh semua pada main-main doang. Dan kita lihat kalau salah satu nenek di sana tuh membawa anak perempuannya untuk berlatih menembak. Tapi ya namanya juga anak cewek, baru satu kali tembakan udah ngaco, malah nangis lagi. Sampai akhirnya ibunya atau si nenek itu tuh nunjukin cara menembak. Dan oh my god, bullseye dong. Dan gak cuman sekali, bahkan di saat yang kedua kalinya juga bullseye juga. Wah gokil abis. Dan bahkan instruktur di sana tuh langsung mengundang si Chopra untuk ikut latihan menembak. Dan instruktur di sana tuh udah tahu resikonya kalau sampai ketahuan sama cowok-cowok di desa. Tapi nggak berapa lama mereka latihan, tiba-tiba tuh kaum bapak-bapak tuh datang untuk inspeksi. Ya langsung lah si Chopra sama anaknya kabur dari sana. Dan karena si Chopra tuh kakinya sakit gara-gara kabur, akhirnya si Prakitasi tuh yang nganter anaknya untuk latihan tembak. Dan di saat si Prakitasi juga mencoba untuk menembak, dia kena bullseye juga dong. Dan karena mereka berdua tuh penasaran sama olahraga menembak, akhirnya mereka berdua pun bertanya mengenai peraturannya. Dan instruktur itu tuh akhirnya menjelaskan mengenai menembak secara satu persatu. Dan mereka pun beserta anak-anaknya itu tuh berlatih dengan giatnya. Dan walaupun mereka sistemnya tuh ngumpet-ngumpet, tapi mereka pun menikmati setiap latihannya. Hingga akhirnya instruktur pun pengen supaya kedua nenek itu tuh mengikuti kejuaraan. Tapi si Chopra tuh mikir gimana caranya dia bisa berkompetisi sementara suaminya itu tuh strict banget. Dan karena mereka tuh menyetujuinya, mereka pun berlatih dengan sungguh-sungguh
Bahkan sampai di rumahnya pun mereka terus berlatih. Lalu kembali ke kompetisi menembak itu, kedua nenek itu tuh sempat mau pulang karena mereka tuh jadi bahan tertawaan. Tapi instruktur tuh menyemangati mereka dan kesempatan mereka untuk membuktikan kepada publik India dan kepada putrinya. Dan di saat kesempatan pertama, tembakan mereka tuh meleset jauh dari harapan. Kemudian karena omongan peserta di sana tuh mirip dengan omongannya kepala suku, itu tuh membuat kedua nenek itu pun membara. Dan di kesempatan kedua, tembakan mereka tuh bullseye dong. Dan bahkan begitu juga di tembakan berikutnya, di mana tembakan mereka tuh nggak melenceng jauh dari target. Dan bahkan penonton di sana pun menyemangati mereka juga dong. Kemudian nggak cuma sampai di sana, ternyata peringkat pertama dan yang kedua itu tuh dimenangkan oleh mereka berdua. Kemudian karena mereka tuh udah menang di kompetisi kecil, akhirnya instruktur pun mengajak mereka ke kompetisi yang lebih besar. Tapi kedua nenek itu tuh mau ngeles apa lagi coba supaya bisa keluar. Sampai akhirnya mereka pun kepikiran untuk mengikuti sebuah sekte dan akhirnya mereka tuh diizinkan juga untuk pergi. Hingga tibalah di kompetisi besar itu. Tapi kali ini tuh mereka udah gak terpengaruh lagi sama olok-olokan orang di sana. Dan bahkan poin mereka tuh jauh meninggalkan lawan-lawannya di sana. Dan lagi-lagi mereka pun juara di sana. Lalu 2 tahun pun berlalu. Dan kedua nenek itu tuh terus saja memenangi semua kejuaraan yang mereka ikuti. Hingga tiba di mana anak-anak mereka yang mengikuti kompetisi. Dan di kompetisi pertama mereka tuh kalah. Tapi mereka tuh gak nyerah. Mereka tuh terus berlatih. Dan di saat kompetisi kedua, mereka pun berhasil menjuarai kompetisi itu. Dan selepas itu, mereka pun diundang oleh ketua asosiasi menembak. Dan untuk mengakalinya, ya si anak cowok yang ngejaga kedua nenek itu ya harus didepak dulu lah. Dan sesampainya mereka di sana, kedua nenek itu tuh kaget banget. Karena ngelihat bagaimana si suami tuh bilang bangga sama istrinya. Dan bahkan mereka tuh dijadikan tamu kehormatan di sana. Dan mereka tuh dilayani dengan sangat amat baik di sana. Kemudian akhirnya mereka tuh memberitahu mengenai kejuaraan yang pernah mereka ikuti sama bapaknya anak-anak. Dan di saat tahu, ya bapaknya anak-anak yang marah besar lah. Sebelum akhirnya si Chopra tuh mengacungkan senjata kepada dia dan meminta dia untuk diam. Besoknya, anak mereka pun dipanggil sebagai atlet nasional. Dan gak cuman itu, mereka itu disuruh untuk tinggal selama 45 hari. Dan kali ini tuh mereka gak mau berbohong lagi dong. Dan para ibu-ibu di desa pun memakai medali. Dan di saat kepala suku ngeliat, ya dia pun marah gak karuan. Dan bahkan si Sachin yang bertugas mengawasi mereka, dia tuh digampar. Dan karena itu kepala suku pun melampiaskan kemarahan mereka dengan membakar tempat latihan menembak itu. Dan di saat medalinya itu mau dibuang, si Rambir tuh melarangnya. Dan bahkan untuk memutuskan masalah ini, mereka tuh memanggil semua perangkat desa. Dan rapat itu pun dimulai. Dan saking gak kuatnya si Prakitasi, dia pun langsung melontarkan semua unek-uneknya. Dan bahkan dia tuh meminta untuk melakukan kompetisi juga dong. Dan di satu mereka mencoba membungkam si Prakitasi, si Chopra pun juga mengeluarkan unek-uneknya selama ini. Dan karena itu akhirnya mereka pun mengizinkan kedua anaknya untuk ikut bertanding. Dan kedua anaknya pun pergi ke training camp. Dan bahkan si instruktur itu pun akhirnya mendapatkan dana untuk membangun kembali tempat latihannya. Dan si kepala suku di sana tuh diundang untuk meresmikan tempat latihan yang baru. Dan di saat dia tuh sampai ke tempat itu, dilihatlah semua foto-foto mengenai si Chandro dan si Prakitasi. Lalu ternyata di sana ada sebuah kompetisi kecil-kecilan lah. Dan di saat kepala suku di sana tuh ngelihat bagaimana skill kedua nenek itu, dia pun terdiam dan kompetisi pun dimulai. Nah, di tengah kompetisi didapatilah kabar kalau salah satu dari anak mereka tuh nggak kepilih dong untuk kejuaraan internasional. Dan di saat mereka mau pulang, si kepala suku tuh malah bergembira ria. Dan di situ tuh kejengkelan istrinya tuh memuncak dan bahkan memarahi si kepala suku. Kemudian setelah kejuaraan internasional itu berlangsung, ternyata anak mereka yang terpilih pulang itu tuh membawa medali.
Dan dia tuh menceritakan semua pengalamannya yang ibunya tuh idamkan. Dan film ini pun diakhiri dengan mereka yang berdansa untuk merayakan kemenangan anaknya.